Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pemrograman web lanjut untuk sesi kedua. Untuk materi kali ini tentang routing di Laravel 8. Video berikut merupakan video pendamping untuk mahasiswa belajar menggunakan Laravel 8. Untuk pertemuan kedua ini, target yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem routing yang efektif pada Laravel dengan memanfaatkan parameter, wizard, dan root untuk setiap tampilan halaman web yang berbeda. Untuk capaian indikatornya, yang pertama dapat merancang sistem routing, yang kedua dapat memanfaatkan parameter, yang ketiga mampu menggunakan wizard, dan yang terakhir mampu membuat root untuk setiap tampilan halaman website. Baik, routing adalah jembatan utama ya. Kalau kita ibaratkan sebuah gedung, routing itu adalah sebuah gerbang. Jadi setiap tamu atau request yang masuk ke dalam gedung tersebut semuanya difilter dan diatur oleh gerbang tersebut. Jadi berbeda dengan website PHP versi sederhana ya, atau PHP natif. Biasanya kalau kita membuka website atau membuka halaman website, biasanya kita mengetikkan nama file di URL ya, atau di browsernya. Tapi kalau di sistem routing itu nanti yang kita ketikkan di browser tidak lagi nama file tapi nama routingnya. Di Laravel 8, routing dibagi atau root dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, routing untuk dibuka oleh browser, dia menggunakan file web.php. Yang kedua, file API atau routing yang khusus digunakan untuk pembuatan API. Yang selanjutnya, routing dalam bentuk konsol atau file console.php. Ini digunakan untuk mengatur root melalui konsol ya, atau command line. Dan yang terakhir, jenis root channel ya, untuk mengatur root lewat channel, atau biasanya digunakan untuk aplikasi chatting misalkan, atau notifikasi yang dikirim melalui intinya yang real time ya, yang secara real time terhubung terus. Untuk web.php ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Contoh paling sederhana ini ada contoh root.get, metodenya yang digunakan metode get, karena jika kita membuka website yang kita ketik di URL itu atau alamatnya itu merupakan metode get ya. Kemudian di sini ada /about, artinya di URL itu ada alamat websitenya, misalkan ini di lokal ya berarti localhost, terus ada slash atau garis miring, kemudian diikuti nama about. Jadi about ini bukan nama file tapi nama root ya. Kemudian functionnya atau tugas dari rootnya ini, root about ini, dia akan mengembalikan sebuah nilai berupa tulisan teks biasa dengan menunjukkan ini adalah halaman about. Yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, di root juga bisa mengirimkan dalam bentuk data. Ini yang ada di contoh ini merupakan data dalam bentuk array ya. Ini array. Untuk contoh yang di API contohnya ini ya. Dia biasanya untuk API dia dikembalikan dalam format JSON. Ini umumnya memang API itu dipergunakan untuk komunikasi lintas perangkat ya, lintas perangkat keras
bisa di handphone atau di web, bisa di aplikasi mobile phone dan seterusnya. Kemudian untuk konsol, ini contohnya untuk mengirim perintah lewat CLI ya, atau command line. Ini perintahnya menggunakan server artisan. Jadi artisan kemudian mengirim perintah inspire, kemudian yang dikirimkan berupa quote ya. Quote itu seperti kata-kata bijak dan seterusnya. Selanjutnya untuk channel, ini biasanya digunakan untuk chat ya, karena dia sifatnya kan real time, sehingga banyak memang broadcast ini atau channel ini digunakan untuk komunikasi antar pengguna di sebuah aplikasi chatting. Oke, metode yang ada di routing ada metode get, ini umumnya yang dilewatkan di browser ya, metode get atau URL. Kemudian metode post biasanya digunakan untuk submit form atau formulir, untuk tambah data misalnya atau simpan data. Kemudian metode put biasanya digunakan untuk memperbarui data, atau bahasa sederhananya untuk update data. Kemudian ada metode delete untuk menghapus data. Kemudian ada yang baru metode patch namanya. Ini digunakan untuk memperbarui sebagian dari data yang ada di server. Jadi mirip dengan put, tapi yang diperbarui hanya sebagian datanya. Contoh metode routing yang pertama ini metode get, berarti lewat browser dan alamatnya user. Kemudian ada metode post, alamatnya juga user. Ya, yang seperti ini biasanya dikirim melalui form ya, atau formulir. Kemudian metode put ini digunakan untuk mengubah data, seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Put digunakan untuk memperbarui data, sehingga metode put biasanya ada parameter tambahannya. Ini merupakan parameter yang dimasukkan ke dalam functionnya ya, kemudian delete juga. Jadi khusus untuk post dan put dan delete ini biasanya ada function, ada parameter tambahan, karena di delete itu biasanya ada nilai kunci yang harus dijadikan acuan untuk proses delete ya. Contoh sederhana dari penerapan root, yang pertama ini root bersifat get atau metodenya get, kemudian hello, returnnya hello world ya. Kemudian ada root get user/id, ini ada ID-nya, kemudian ID-nya akan dicetak di layar. Kita praktekkan ya, kita contohkan. Kita buka file web yang ini ya, ada di root, kemudian web. Kita tambahkan satu metode root get hello ya. Hello, ada slashnya dulu, slash hello L nya 1. Kemudian functionnya untuk mengembalikan ke titik koma, mengembalikan tulisan hello world. Hello world, selamat datang dunia, jangan lupa titik koma. Kalau sudah, coba kita jalankan. Ctrl C, kita jalankan lagi. Dia jalan di port 8 itu. Karena ini metodenya get, berarti kita tuliskan langsung di
namanya di URL. Metodenya hello. Oh hello, ada L nya dua. Nah ini hello world. Oke, sekarang kita coba satu lagi untuk berparameter ya. Di sini user, kemudian ada ID. User, kemudian parameternya di dalam kurawalnya ID, terus di sini variabel ya, variabel ID. Kita kembalikan return user ID titik 2 sama dengan titik ya, titik untuk menambahkan dollar ID pas ini ya. Jadi nanti yang dipanggil ID, kemudian kita tambahkan ini, kita ganti ID user slash, misalkan saya kasih angka 1 misalkan, di sini user ID nya sama dengan 1. Kalau ini kita ganti 2, ini berubah jadi angka 2, jadi yang dibaca ini ya. Jadi ini akan mengubah nilai yang ada di returnnya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk penerapan metode name ya, atau root name namanya. Root name sekaligus ini untuk metode post. Jadi ini biasa form submit biasa. Form submit metodenya post, actionnya ke root submit form. Jadi ini pakai nama. Kalau biasanya actionnya kan kita kasih garis miring atau slash, kemudian submit form, sehingga tulisannya di postnya kan biasanya gini ya, slash kemudian apa tadi, submit form ini kan form, metodenya post seperti ini. Nah, kalau ini nulisnya berarti di sini harusnya tidak pakai root tapi slash submit form. Tapi karena di sini ditulis root, sehingga di di rootnya harus ditulis namanya. Jadi di akhir rootnya ini ada ya, form submit form, dan hampir sama dengan ini, tapi sebenarnya yang dibaca bukan ini submit form, tapi di akhir ditambahi name submit form. Jadi nanti di akhirnya ini sebelum titik koma ditambahi name submit form. Nah seperti ini. Jadi yang dibaca nanti yang ini ya, karena pakai root. Jadi diingat-ingat untuk penamaan root, berarti di dalam rootnya sendiri harus diidentifikasi name-nya. Oke, selanjutnya untuk parameter wheel chart. Ini tadi sudah kita praktekkan. Coba kita ganti yang any misalkan. Kalau ini kan sama nggak yang dengan yang sebelah kanan. Kita kembalikan lagi. Ini kita ganti ini atau ini aja, kita coba yang ini, tapi kita nggak kasih angka, tapi kasih tulisan cek misalkan. Nah ini cek. Kalau kita ganti tes, ini tes. Oke, sekarang kita ganti yang model any juga. Ini. Oke, sekarang kita cek lagi, tes lagi, terus kita kasih tes titik. Di sini tes titik. Kalau kita kembalikan ke ID misalkan, ID ini ID, kita kasih tes titik sama, kemudian kita kasih tes strip sama, kalau kita kasih yang tes n sama, kalau kita kasih tes slash tes. Nah ini nggak bisa ternyata. Kalau tes ini ada pemisahnya, ini ya, slash tesnya. Coba kalau kita ganti n
any itu apapun berarti ya. Ini kalau ini tadi kan kalau segmennya lebih dari satu dia nggak mau. Kita tes, sama ya ternyata. Kalau kita tes kalau tes dia nggak mau ya. Di segmennya lebih dari satu ternyata dia nggak mau. Ini segmen satu itu user, ini segmen yang apa namanya, segmen keduanya atau parameter namanya. Nah ini ternyata nggak mau juga, jadi sama ternyata ya antara ID dan any. Oke, selanjutnya pengelompokan root ya. Kadangkala ada root yang namanya sama, jadi perlu kita kelompokkan karena kalau nggak dikelompokkan terlalu banyak. Contoh ini misalkan prefixnya admin, berarti nanti di dalam prefix admin itu ada admin slash, ada admin slash user, ada admin slash post. Jadi ketiga root ini disatukan atau dikelompokkan di prefix admin. Contoh yang lain di sini ada, kalau ini kan berarti slash ya, admin slash biasa, kemudian admin slash user, kemudian ini admin slash post. Kalau ini pakai prefix admin kemudian name-nya titik, jadi nanti pemanggilannya juga seperti itu ya. Jadi ini admin titik dashboard, kemudian admin titik apa namanya, titik profil ya. Kalau ini ya admin titik profil, yang ini admin titik dashboard. Jadi pengelompokannya di prefix admin. Oke, ini kita coba satu lagi untuk mengirim data. Tadi belum kita coba untuk mengirim data dalam bentuk array. Data sama dengan array ya. Ini apa namanya, array pakai yang siku, tidak koma jangan lupa. Ini misalkan judul kita isi variabelnya judul, kemudian value nya kita isi test row, apa namanya, test row, test root Laravel. Kalau mau ditambah lagi ya tambah di sini konten, misalkan ini konten Laravel pertama misalkan ya. Oke, kita lihat lagi untuk contohnya tadi. Yang ini ya, return data langsung. Coba kita return data sini nanti seperti apa ya, return $data. Nah, tadi below kita cek menggunakan hello, bahwa dia bentuk raw data, jadi dia tampilannya JSON ya, karena belum dikeluarkan dari apa namanya, dari arraynya, jadi dia masih dalam bentuk objek array ya. Jadi umumnya nanti kalau kita sudah belajar controller, root ini akan mengarah ke controller ya. Jadi untuk tulang punggungnya di Laravel itu ada di controller, karena root itu hanya seperti tadi yang saya sebut, root itu hanya sebuah gerbang ya. Dia menerima request dari manapun, kemudian setelah menerima request dia akan mengarahkan ke controller untuk tugas selanjutnya ya. Jadi umumnya memang diarahkan ke controller. Oke, untuk kesimpulan pertemuan hari ini, routing adalah mekanisme untuk menentukan bagaimana aplikasi web harus menangani permintaan URL atau Uniform Resource Locator yang diterima dari pengguna. Berarti tadi ya, kayak gerbang. Di Laravel 8, file yang mengatur routing diletakkan di dalam folder routes ya. Ini ada folder routes.
Kemudian terdapat 4 jenis file routing di dalam di Laravel 8. Yang pertama web, kemudian ada API, ada konsol, dan channel ya. Kemudian selanjutnya metode yang digunakan di dalam root ada get untuk menerima inputan atau request dari URL, kemudian post untuk mengirimkan data form, kemudian put untuk mengubah data di server, kemudian delete untuk menghapus data yang ada di server. Kemudian parameter wizard atau parameter yang dapat digunakan untuk routing menangani permintaan unik yang lebih kompleks. Tadi kita sudah contohkan wizardnya menggunakan variabel ID dan wizard menggunakan variabel any, ya ternyata sama saja. Yang selanjutnya prefix dapat digunakan untuk mengelompokkan rute dengan URL yang sama sehingga memudahkan dalam pengelolaan routing. Jadi ketika dikelompokkan nanti lebih memudahkan dalam pengaturan atau pengubahan routing ketika kita mengembangkan aplikasi yang lebih besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk sesi ketiga nanti kita akan belajar materi tentang controller. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.